Nama saya Rahmadani Azahra dengan NIM PO 71224222030 dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau pelvis. Lalu yang kedua adalah mekanisme persalinan, dan yang terakhir mengenai anatomi kerangka kepala bayi. Selamat menyaksikan. Anatomi panggul. Passage atau faktor jalan lahir terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang keras terdiri dari tulang-tulang panggul. Yang kedua, bagian lunak panggul seperti otot, jaringan-jaringan, dan ligamen-ligamentum panggul. Panggul dibentuk oleh 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangka atau os sacrum, 1 tulang tungging atau os coccygeus. 2 tulang pangkal paha terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah os ilium atau tulang usus. Nah, bagian saya tunjuk itu adalah os ilium atau tulang usus. Selanjutnya ada os ischium atau tulang duduk. Bagian bawah ini adalah os ischium. Selanjutnya ada os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama dari os ilium adalah pada pinggir atas os ilium yang tumpul dan menebal disebut crista iliaca. Bagian yang menonjol yang ada di depan disebut dengan spina iliaca anterior superior. Di bawahnya terdapat spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang atas itu ada spina iliaca posterior superior. Dan di bagian bawah ada spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya, bagian dari tulang duduk atau os ischium. Tulang duduk atau os ischium terbagi menjadi tuber ischiadicum pada bagian bawah yang menebal. Pada os ischium ada bagian yang menonjol disebut dengan spina ischiadicum. Ada incisura ischiadica major, bagian yang melekuk di atas ini ya. Dan di bawahnya terdapat incisura ischiadica minor. Ada foramen, yaitu foramen obturatorium. Ini adalah acetabulum. Os pubis terdapat 4 bagian. Pada bagian atas adalah ramus superior, dan bagian bawahnya adalah ramus inferior. Ada arcus pubis yang menghubungkan kedua ramus inferior. Nah, ini adalah bagian dari symphysis pubis. Os sacrum atau tulang kelangkang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada foramen sacralis. Foramen sacralis yang berbentuk bulat-bulat yang bolong itu ya. Dekat dengan lumba 5 terdapat articulatio lumbosacralis. Articulatio lumbosacralis ini berguna untuk memisahkan antara os sacrum dan os ilium. Di belakang, di bagian tengah, terdapat seperti duri, ini adalah crista sacralia. Nah, ini adalah linea illuminata atau linea terminalis. Ada pinggir atas symphysis yang disebut dengan ramus. Ada juga rongga tengah panggul yang termasuk dalam spina ischiadicum. Pintu atas panggul atau PAP disebut dengan inlet. Nah, ini adalah pintu bawah panggul. Pembatas pintu bawah panggul adalah symphysis pubis dan arcus pubis. Nah, ini ya, symphysis pubis dan arcus pubis. Nah, ini dia pintu atas panggul. Lalu, ini pintu bawah panggul. Pintu atas panggul terdiri dari promontorium, sayap os sacrum, linea illuminata kanan,
ramus, lalu pinggir atas simfisis pubis, lalu ramus, linea illuminata, sayap, lalu kembali lagi ke promontorium. Lumba 5, promontorium, foramen, dan articulatio lumbosacralis. Diameter pintu atas panggul. Nah, itu tadi mengenai anatomi panggul. Ke materi selanjutnya. Materi kedua adalah anatomi kerangka kepala bayi. Kerangka kepala bayi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang muka, tengkorak, dan sutura-sutura pembaginya. Yang pertama ada tulang wajah atau tulang muka, yang terdiri dari os orbita, tulang dahi, os zygomaticum, tulang pipi, os nasal, tulang hidung, os maxillaris, tulang rahang atas, dan os mandibularis, tulang rahang bawah. Yang kedua adalah bagian tengkorak. Os frontalis terdiri dari 2 bagian, kiri dan kanan. Lalu ada os parientalis yang terdiri dari 2, kiri dan kanan. Lalu os occipitalis yang terdiri dari 1 bagian. Lalu ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar dan ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil. Kemudian sutura pembaginya ada sutura frontal yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian ada sutura sagittalis yang membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian ada sutura coronaria yang membagi antara frontal dan parietal. Dan sutura lambdoidea yang membagi antara parietal dan occipital. Untuk ukuran kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama ada suboccipitobregmatica, yaitu 9,5 cm. Kemudian suboccipitofrontalis, yaitu 11 cm. Lalu frontooccipitalis, 12 cm. Mento occipitalis, 13,5 cm. Submento bregmatica, 9,5 cm. Untuk ukuran melintang dibagi menjadi 2, yaitu pertama bitemporalis, temporal kanan ke temporal kiri 8 cm. Yang kedua yaitu biparietalis, parietal kanan ke parietal kiri 9 cm. Selanjutnya ukuran lingkaran. Yang pertama circumferentia suboccipitobregmatica, yaitu 32 cm. Yang kedua, circumferentia fronto-occipitalis 34 cm. Yang ketiga, circumferentia mento-occipitalis 35 cm. Materi selanjutnya adalah mekanisme persalinan normal. 7 mekanisme persalinan normal atau penurunan kepala. Pertama, engagement. Di sini posisinya adalah synclitismus, di mana sutura sagittalis sejajar dengan jalan lahir. Lalu, karena adanya dorongan his, maka langkah yang kedua adalah descens atau penurunan. Di sini terjadi asynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Karena adanya his atau kontraksi, kepala akan semakin turun dan mendekati simfisis. Hal ini disebut dengan asynclitismus posterior. Kepala akan semakin turun ke bawah, dan langkah ketiga adalah fleksi, yaitu ketika dagu mendekat ke dada. Di sini sudah mencapai hot 3. Kepala tertahan di sini. Secara otomatis, kepala akan mengalami putar paksi dalam atau rotasi internal.
Sehingga ubun-ubun kecil yang tadi posisinya di pinggir, sekarang posisinya di depan. Selanjutnya akan terjadi ekstensi di mana dagu menjauhi dada. Dari ubun-ubun kecil, dahi, dan mata. Setelah lahirnya kepala, akan terjadi putar paksi luar. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala bayi secara bipariental. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu dilahirkan, satu tangan menyangga kepala bayi dan bahu belakang. Tangan yang lain menyusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang baik. Memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu, di atas simfisis, untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Pada saat uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat ke arah bawah, ambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati. Jika tali pusar bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Dan lahirkan plasenta. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan. Memeriksa kedua sisi plasenta, maternal, fetal, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Itulah dia tadi mengenai anatomi panggul, mekanisme persalinan, dan juga anatomi kerangka kepala bayi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.